ajaran tawakal itu sama dengan fatalisme, nihilisme. Saya juga andaikan tanpa hidayah Allah, saya juga terjebak dalam nihilisme, nihil, nol. Nol, apalah artinya kehidupan seperti tadi itu. Kalau bukan karena hidayah Allah. Karena saya dari kecil memang berpikir bebas ya. Saya tidak mau terikat dengan kaidah-kaidah berpikir. Pokoknya saya mau berpikir bebas apa adanya. Dan saya tidak mau meniru cara pikirnya siapapun. Aku diberi pikiran sendiri, aku berpikir sendiri, apapun keputusannya itulah tanggung jawabku. Itu dari dulu begitu. Ya, ujung-ujungnya alhamdulillah dapat hidayah. Kalau tidak, yang nihilisme. Fenomena yang kita lihat. Ada orang sakit. Abul Hasan Asaduli. Jatuh sakit, dibawa untuk berobat dia nggak mau, nggak usah. Gimana? Alhamdulillah. Yo berobat nggak usah. Nggak pengen sembuh, nggak juga. Pengen sakit, nggak juga. Pengen sembuh nggak. Jadi pengen sakit enggak. Jadi maunya apa? Ya terserah Allah aja. Kalau Allah memang senang melihat aku sakit, aku jalani sakitku. Yang penting Allah senang. Termasuk fatalisme enggak tuh? Ke rumah sakit diobatin nggak mau. Nggak mau sembuh, enggak juga. Memang pengen sakit, enggak juga. Pengen sembuh enggak. Maunya apa? Ya terserah Allah saja. Kalau memang Allah senang melihat aku sakit, aku senang sakit. Yang penting Allah senang. Fatalisme bukan? Bukan. Dia yakin yang menyembuhkan dia bukan obat kok, bukan dokter. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang ngasih minum Allah, yang ngasih makan Allah, yang menyembuhkan Allah juga. Terus sembuh nggak? Ya sembuh aja. Jadi akhirnya memang ya hakikatan obat itu hanya menghilangkan rasa sakit. Seperti bius. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter bisa operasi, disobek, lalu dijahit. Yang nyambung kulit, yang nyambung daging siapa? Allah juga. Dokter nggak bisa nyambung daging kok, nggak bisa. Itu. Dan itu menjadi ajaran tawakal pada puncaknya. Ya memang kalau secara syariat itulah makanya seringkali orang melihat benturan-benturan antara hakikat dengan syariat yang sering dipermasalahkan. Saya tidak menyalahkan orang yang ahli hakikat, tidak menyalahkan orang ahli syariat, karena mereka punya sudut pandang yang berbeda. Betul enggak? Betul enggak? Apalagi itu yang pemikiran physically, secara jasad. Ada seorang perempuan, yuk kita nilai bersama-sama. Ini perempuan, gimana Pak Fikar? Bagaimana Mang Im? Gimana Pak Kardi? Pasti ada yang bilang cantik, ada yang bilang sedang, ada yang bilang jelek, ada yang bilang lumayan ketimbang sepak jaran. Ini kan berdasarkan pengalaman masing-masing. Saya yang lama di Perancis kan mengatakan ya jelek. Pak Soekardi yang hidupnya di Uganda yang mengatakan cantik sekali. Pak Afka sebagai pegawai negeri, kepala sekolah, ya sedang lah gitu mah. Jadi artinya bahwa persepsi orang itu sangat subjektif sekali. Percaya atau tidak? Makanya yang harus kita waspadai adalah subjektivitas yang ada pada diri kita ini harus selalu disadari bahwa apapun yang saya lihat
itu tidak mesti sama dengan orang lain. Betul nggak? Dan yang kedua, tidak mesti apa yang saya lihat itu menunjukkan kebenaran yang mutlak. Itu hanya dugaan saya. Seperti itu persoalannya. Jadi kembali lagi kepada persoalan tawakal ini, innallah yuhibbul mutawakkilin. Orang tawakal itu adalah kekasih Tuhan, dicintai Tuhan. Begini, saya ingin berikan satu gambaran saja ya. Saya diundang oleh teman-teman yang ada di Sulawesi, Mataram, apa namanya? Apa? Makassar. Selama. Saya pokoknya cuma bersih, tiket disiapkan, sampai bendara nanti ada yang jemput, Pak Dandim yang jemput. Nggak usah cari hotel, sudah siapkan guest house di sana. Nggak usah belanja, nggak usah ke restoran, sudah siapkan makan sana. Tugas saya hanya suruh ceramah. Itu kan seperti itu. Selesai kan? Enak nggak? Enak. Enak nggak? Kamu juga sama, tamu Allah yang terhormat. Semua malaikat dikerahkan oleh Allah untuk membantu kita, untuk mengalirkan darah kita, untuk mengembangkempiskan paru-paru kita, untuk mendegupkan jantung kita, untuk memanjangkan rambut kita, menidurkan mata kita, membangunkan kita, dan sebagainya. Semuanya terima beres. Tugasmu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya mengabdi kepada Allah. Suruh bersyukur saja. Kok susah banget sih pengen ngatur sendiri? Ya goblok nutup temen sih lagi. Itulah yang jadi persoalan. Kita suruh duduk manis, semuanya sudah disiapkan, mau nggak? Ya kenapa dalam kehidupan ini engkau pengen ngatur juga? Layak nggak kalau saya datang ke Makassar, saya telepon taksi, gokar. Pak Dandim nggak usah, saya nggak jelek mobilnya, ini aja. Terus ini gimana? Saya cari hotel sendiri. Saya diusir kok. Ya udah terus udah nggak jadi ceramahnya deh. Iya kan semacam itu. Jadi Anda mau berkonfrontasi dengan Tuhan. Nah, sekarang andaikan Tuhan bereksperimen untuk dirimu, nggak usah kamu mengatur hidupmu, nggak usah mengatur imunitas tubuhmu, nggak usah mengatur katalis yang ada di dalam perutmu. Tempe, tahu, sate masuk, digiling, dipisah. Jadi vitamin A, vitamin B, vitamin C itu kerja katalis dalam perut kita. Anda nggak usah ikut campur. Ya, pokoknya keringat keluar sendiri. Darah ini. Cuman satu, rambut kepalamu aturlah sendiri. Kita tidak akan sempat makan, tidak minum, tidak tidur sehari-hari nyampetin rambut kita. Nggak akan selesai kok. Dan panjangnya tidak akan sama. Percaya enggak? Percaya enggak? Jadi satu, passwordnya coba renungi makna la haula wala quwata itu apa. Bahwa kita tidak punya kekuatan apapun, kita tidak punya apapun.
suruh pasrah, serah kepada Allah, kesusah banget sih. Angkat tangan Gusti, taluk wis, nyerah. Angel banget sih. Anda tuh bukan siapa-siapa loh. Dan kamu tuh bukan apa-apa kok. Dihadirkan di sini untuk dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, bukan untuk dihinakan. Ketika engkau merasa hina, itu pikiranmu sendiri kok. Ketika engkau sengsara, itu karena pikiranmu sendiri. Allah mendatangkan engkau dalam dunia, itu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Suruh bersenang-senang kok. Ya kenapa tidak kita pakai untuk bersenang-senang? Salah siapa? Fasilitas semuanya serba lengkap. Lalu kenapa kamu nggak senang-senang juga? Bukan kita saja. Bayangkan setiap hari berkeluh kesah saja, sampai stres. Marah-marah tiap hari, padahal mobilnya 13. Rumahnya 40 miliar. Uang tabungannya nggak tahu berapa ratus miliar. Apa dia bahagia? Stroke. Tiap hari marah-marah saja. Kenapa? Kenapa? Sedangkan Bitarmi yang nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, punya sawah, tertawanya terbahak-bahak, ha 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 ha, sampai lak-lakannya katon kabeh, ha ha. Kenapa? Berarti penderitaanmu datangnya dari pikiranmu sendiri. Ya tapi bagaimana hidup saya serba kurang, ini saya kan miskin, nggak punya apa. Ya Allah ya Rabbi, andaikan engkau diberi gaji sebulan 1 miliar, cukup enggak? Belum tentu. Tergantung berapa banyak keinginanmu. Apabila keinginanmu terlalu banyak, maka gajimu berapapun tidak akan pernah cukup. Betul enggak? Lah ya iya dong. Gajinya 100 juta. Tapi keinginannya banyak. Malam minggu pengen di Bali. Malam minggu pengennya di Bali. Nginep di hotelnya bintang 5, nggak mau dia melatih itu. Sepatunya pakai Billy, nggak mau sepatu bikinan si Baduyut. Tasnya pakai Hermes. Cukup nggak? Enggak. Jadi kalau pengen cukup, tolong dikendalikan keinginanmu itu berdasarkan skala prioritas. Kalau hidup tanpa skala prioritas, penghasilanmu berapapun tidak akan pernah cukup. Tolong catat. Apabila keinginanmu tidak dikendalikan, maka penghasilanmu berapapun tidak akan pernah Cukup. Cok ditulis ulang lagi. Ditulis taruh di kamar, tidur. Berapapun penghasilanmu, apabila keinginanmu tidak dikendalikan, maka tidak akan pernah. Berdasarkan apa sih mengendalikan tuh? Berdasarkan skala prioritas itu. Mana yang paling penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Ada seorang perempuan, nggak usah sebut namanya, sandelenge, pengen dituku, arane mata indreng. Lihat apa namanya obat nyamuk, beli obat nyamuk 1 dus. Ada begon semprot, beli begon semprot. Ada copet, beli copet. Semuanya dia beli semuanya. Sampai 3 troli. Untuk apa? Untuk apa semuanya itu? Kok begitu? Habis anu sih, saya lagi kesel.
Ai jadi kesel buangnya belanja kono. Ana wong wadon bakal lagi mengkel kok. Supermarket diborong semuanya. Keluar semuanya. Oh begitu caranya ya. Karena saking uangnya berlimpah ruah, akhirnya kemarahannya dilampiaskan dengan uang itu dibelanjakan semuanya. Itulah makanya. Jadi artinya sampai hal yang aneh-aneh. Itu. Sudah punya istri. Pengen kawin lagi. Kayak gini sih. Udah 2. Kawin lagi. Sampai 4. Masing-masing istri dikasih rumah, dikasih toko, dikasih sawah. Kawin lagi, kasih rumah, kasih toko, kasih sawah. Cerai 1, kawin lagi. Jadi kalau Anda di dunia sifatnya melampiaskan segala hawa nafsumu, ya, nutugahkan hawa nafsu, saya pastikan hidupmu dalam penderitaan psikologis. Segera hubungi psikiater, minta diobati. Itu ada penyakit kita itu namanya penyakit hati semacam itu. Jadi artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sahabat semuanya, jangan ragu-ragu bahwa inti beragama itu adalah tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak lagi memilih, semuanya terserah Allah. Apapun diberinya selalu bersyukur. Itu inti agama. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, enggak dapat duit, duitnya hilang. Lulus aku. Itu inti beragama. Jangan mengatakan, ya kalau begitu kita jatuh miskin. Siapa yang bilang begitu? Memangnya waliullah miskin? Enggak. Nabi Sulaiman kaya tak miskin? Malah justru para kekasih Allah orang-orang yang kaya kok. Kalaupun tidak kaya harta, kaya hati. Sekalipun tidak punya apa-apa, tetap dia orang yang paling bahagia di tengah masyarakatnya itu. Betul enggak? Jadi kamu pengen bahagia apa pengen kaya? Ya sudah selesai. Kalau pengen bahagia, Allah kasih kebahagiaan. Sekalipun kau miskin, engkau bahagia kok. Begini, saya rumuskan kebahagiaan itu seperti apa. Ini fenomenanya, orang kalau hatinya bahagia, melihat wajah-wajahmu nih, lucu-lucu semua, menyenangkan semua kok. Kalau hatiku sedang tidak bahagia, nyebel, nyemengit kabeh gini. Betul enggak? Makan apa saja enggak enak kok. Melihat apa saja tidak menyenangkan. Semuanya menggelisahkan, menyakitkan semuanya. Tapi kalau hati kita sedang bahagia, makan dengan tempe saja enak kok. Betul enggak? Pacaran dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 pagi, jam 8 sore, pada maghrib sampai jam 4 pagi dibawa keresem. Karena kita bahagia ngobrol dengan kekasih di pinggir sungai, hanya bawa aqua saja, yang minum banten, kembung wetenge. Iya, percaya enggak? Iya, begitu pulang ke rumah terasa kakinya bentol semuanya dikerbut nyamuk. Semalam suntuk dikerbut nyamuk, kita tidak merasakan penderitaan kok. Kadang kita terbius dengan cinta itu. Maka nggak ada artinya. Anda jangan mengatakan lu kesian. Nih yang sakutan waliullah tidak merasa menderita aja. Lalu urusannya apa kamu? Yang hidupnya kaya, rumahnya gedong, waduh hidupnya enak. Siapa bilang? Rumahnya gedong, hartanya banyak, kayak siapa? Haji Carmun ya.
Contoh saya kan Kaji Carmun ya. Sawahnya berapa tuh? 80 hektar. Tuh meja makannya 4 kali 8 meter. Segala masakan ada semua kan? Sambal goreng, dendeng, bergedel, otak-owok, encerot, keripik, kerupuk, opak, rengginang, lantak, semuanya ada. Tapi ketika dia mau ngambil sate, dicegah oleh istrinya, Kang, jangan makan sate. Kenapa sih? Kan darah tinggi. Nggak jadi. Iya kan? Sampai ngambil sambal juga dicegah juga, Kang. Kan makronis. Jadi nggak boleh. Sampai terakhir minum teh tubruk sama gula batu dicegah lagi. Kenapa? Kan diabetes. Sawahnya berapa? 80 hektar. Minum teh tubruk nggak boleh, makan sate nggak boleh, makan sambal nggak boleh. Apa yang dimakan? Nasi putih juga hanya 3 sendok kok. Sama minumnya air putih. Badannya kurus kering. Ternyata sing jemblem bujang. Ternyata yang gemuk-gemuk babu-babunya. Anda mau kaya seperti Kaji Carmun? Atau lebih bahagia jadi pembantunya, jadi bujangnya? Yang bisa makan apa saja. Ternyata nggak ada artinya harta berlimpah ruah dibandingkan dengan bujang-bujangnya Kaji Carmun yang punya lidah yang super seperti itu. Boleh makan apa saja. Paham? Kebahagiaan bukan di luar, tapi ada di dalam hatimu sendiri. Yuk kita bangun tawakal dalam hati kita, supaya apa yang kita makan enak semua, apa yang kita lihat enak semua, apa yang kita rasakan semuanya enak semuanya. Sekali lagi, makannya lahap, tidurnya Gelap. badannya Sehat. temennya Banyak.